Usaha Jin dan Fa untuk menyelamatkan Namsai dari sihir Enigma masih berlanjut. Pertarungan sengit antara penguasa sihir di bumi menimbulkan gesekan energi yang sangat berbahaya. Alih-alih memburu Namsai, Ajin justru terkena mantra kutukan hingga berbalik menyerang Farinda. Gadis tak bersalah itu harus bersusah payah menyelamatkan diri sekaligus membantu sahabat baik yang kini ikut menyerangnya juga. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan duel sihir kali ini? Berikut ceritanya. Di hari Minggu pagi itu, Ajin sudah berada di rumah Namsai untuk menghentikan segala kutukan di sana. Farinda harus berpencar dengan guru itu dan melakukan tugas lain di sekolah. Ia diajarkan untuk menghapus kutukan jahat dengan menggunakan air suci dan tanaman agar kondisi SMA Satkuryat segera membaik. Tak disangka, ternyata Namsai sudah berada di sekolah itu juga dan langsung menyerang Farinda. Adegan kembali ke masa lalu di mana Fa dan Sai masih berteman sangat dekat. Namsai teringat perkataan Farinda yang mendambakan kehidupan seru bak cerita dongeng yang fantastis. Berbeda dengan Fa yang selalu ceria, Namsai tampak murung dan berharap dunia berlaku adil padanya. Farinda kembali ke kenyataan dunia saat ini yang terus menerornya. Ia lari dari serangan Namsai yang tak mau melepaskan nyawa Farinda. Tak tahu harus lari kemana lagi, Farinda terpaksa menghadapi sosok pencabut nyawa. Ia bertanya mengapa Namsai tega melakukan semua itu kepadanya. Namsai sama sekali tak memberi jawaban dan melangkah mendekati Farinda. Untungnya gadis pintar itu sudah memasang benang suci yang langsung menyakiti tangan Namsai saat menyentuhnya. Namsai mengakui jika ia menggunakan kutukan itu untuk menyakiti para siswa dengan nilai terbaik. Ia sendiri tak memiliki dendam pribadi, namun ia benci dengan orang yang cerdas yang nilainya hampir tak mungkin disaingi. Namsai ingin melihat dunia hancur seperti dirinya. Fa membujuk sahabatnya itu untuk kembali ke jalan yang benar selagi masih ada waktu. Namsai tertawa terbahak-bahak sembari melepaskan topengnya. Wajah gadis itu sudah dilukai sendiri membentuk simbol mantra sihir yang jauh lebih mematikan. Namsai sudah menyerahkan nyawanya sendiri untuk dijadikan tumbal para penganut sihir hitam. Dengan menggunakan darahnya, benang suci itu terputus dengan sendirinya. Namsai mengaku sudah tak takut dengan semua hal di dunia karena ia akan segera meninggalkannya. Dan film pun dimulai. Namsai semakin membabi buta, tak sabar untuk memberikan tumbal terakhir. Ia mencekik leher Farinda seolah mereka tak pernah berbuat baik satu sama lain. Untungnya, Ajin datang tepat waktu dan mencengkram tangan Namsai menggunakan senjata sihirnya. Farinda lari menyelamatkan diri sementara Ajin terus berduel satu lawan satu. Ajin menggeser cincin di jari telunjuknya hingga terdengar suara ledakan sangat kencang. Aula yang semula tenang kini dipenuhi asap tebal. Ajin masih menggenggam tali borgolnya dan membujuk Namsai untuk kembali ke jalan yang benar. Naasnya tali itu menyambung ke kaki kursi di mana Namsai berhasil melepaskan diri. Gadis itu tertawa cekikikan dari belakang sambil mengenakan topeng kaca. Ia berlari untuk menyerang Ajin, namun tiba-tiba Farinda menyeret Ajin untuk lari, namun pria itu menegaskan jika manusia harus berjuang untuk menumpas kejahatan. Ajin kembali ke arena pertempuran dan berkelahi dengan gadis itu lagi. Saat Farinda duduk termenung di ruang guru, ia melihat Ajin dan Namsai terjatuh dari ketinggian. Fa langsung menolong Ajin hingga tak ada yang peduli dengan kondisi Namsai. Topeng kaca yang digunakan Namsai pun pecah berhamburan. Ajin berkata jika tubuh Namsai tidak akan mampu menahan energi sihir yang begitu besar dan jahat itu. Namsai masih sangat keras kepala dan berlari pergi meninggalkan arena. Saat Namsai berjalan menuju tempat persembunyiannya, ia teringat dengan masa lalunya bersama Farinda. Gadis lugu itu selalu memberi energi positif dan menasihati Namsai untuk bersemangat dalam menjalani hidup. Farinda berjanji pada Namsai akan terus mendukung gadis itu meski apapun yang terjadi. Ia berjanji akan menemani Namsai hingga menggapai mimpi. Namsai terkesiap melihat pohon besar kutukan sudah bersih dari ilmu hitam. Pohon itu dikelilingi dengan benang suci yang menghapus semua kutukan hitam di sana.
Ajin dan Fa menghampiri sembari bercerita jika mereka sudah tahu fungsi dari pohon itu. Ajin sengaja meminta Farinda untuk memurnikan pohon kutukan itu dan mengalirkan energi positif di sana. Namsai menangis mengetahui semua kenyataan yang terjadi pada dirinya. Fa berusaha membujuk Namsai, namun gadis itu tak mau percaya lagi. Fa menjelaskan jika ia tidak pernah melupakan persahabatan mereka berdua. Ia selalu mengingat saat bersama Namsai hingga melihat perlakuan ibu Namsai padanya. Farinda meminta maaf karena dirinya membuat ibu Namsai marah besar. Ia memohon agar sahabatnya itu kembali dan berjuang bersama seperti dulu lagi. Farinda kembali memberi petuah yang sering ia katakan untuk membesarkan hati sahabat. Ia berkata jika Namsai bisa melakukan apapun juga, termasuk meraih mimpinya sendiri. Namsai menangis di pelukan Farinda, sementara itu Ajin melihat sosok makhluk astral yang bertengger di atas pohon. Seketika itu, Ayah. tubuh Ajin terhempas jauh ke belakang dan terjungkal sampai tak sadarkan diri. Saat Farinda hendak menolong Ajin, tubuh Namsai bergerak sendiri hendak mengakhiri hidupnya. Darah gadis itu dialirkan ke batang pohon hingga langit cerah berubah menjadi mendung. Retakan dari langit menyemburkan asap hitam pekat yang meracuni Namsai dengan kekuatan jahat. Ajin mengorbankan diri untuk menjadi tameng agar Namsai bisa selamat. Setelah asap hitam habis terburai, Ajin menjentikan jarinya dan Namsai terbaring lemah tak sadarkan diri sementara Ajin. Pria itu terlalu banyak terkontaminasi energi jahat yang berubahnya menjadi hewan bengis. Ajin langsung menyerang Farinda hingga gadis itu lari ketakutan. Fa bersembunyi di perpus sembari mempelajari setiap benda keramat di saku jaket Ajin. Ia menelpon Yiwa untuk meminta bantuan terkait ilmu sihir. Karena Yiwa muntah-muntah di sekolah, ia kini masih berada di rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Farinda lari dari kejaran Ajin yang sudah berada di depannya. Mereka terus berlarian di mana Farinda jatuh bertubi-tubi. Sesampainya di luar gedung, Yiwa mengirim mantra rune di ponsel Farinda yang harus mengorbankan darahnya sendiri. Ajin berlari menghampiri gadis itu yang menunggu di lapangan basket. Farinda memohon agar gurunya itu sadar dari kerasukan. Naasnya, Ajin masih berusaha menyerang dan pria itu tertahan dari simbol sihir penutup mata yang dilukis Farinda menggunakan darah. Ajin berada di dunia khayalan di mana matanya tertutupi dari kenyataan. Farinda membasahi kakinya dengan air dan menuntun Ajin untuk berjalan ke atas kolam renang. Farinda mengikat kaki pria itu dan mendorongnya ke dalam air suci yang berisi kertas mantra. Farinda membaca mantra rune sambil mendengarkan lantunan mantra dari YouTube. Selang beberapa saat, tubuh Ajin terangkat naik ke udara. Farinda melepas kalung jimatnya dan teringat dengan perkataan Ajin di masa lalu bahwa kekuatan alam pikiran akan membawa pada sebuah kenyataan. Kalung jimat itu dilempar ke kolam seiring dengan tubuh Ajin yang ikut tenggelam. Kertas mantra yang melingkari tubuh Ajin berubah jadi warna hitam dan pria itu berhasil tersadar dari kerasukan. Farinda yang kelelahan akhirnya jatuh pingsan. Namsai kini datang dan menyelamatkan Farinda yang terjatuh ke dalam kolam. Namsai memohon pada sahabatnya itu agar Farinda tidak meninggalkan dirinya lagi. Setelah semua yang terjadi, sekolah Satkuryat kembali aman, damai, dan sejahtera meski kurikulumnya masih minim ekstrakurikuler. Ajin yang menjabat sebagai guru pengganti berhasil membuktikan prestasi Namsai di bidang seni lukis. Untuk pertama kalinya, sekolah Satkuryat memberi penghargaan pada bakat terpendam siswa di bidang non-akademik. Semua siswa yang awalnya menghina kini bertepuk tangan dengan meriah. Seni yang dianggap gila kini sudah bisa diterima di sekolah ketat aturan itu. Farinda berteman lagi dengan Namsai dan membantunya meraih cita-cita. Fa membujuk ibu Namsai untuk mempertimbangkan anaknya mengambil kelas seni. Tak hanya Farinda yang membujuk ibu, namun Ajin juga melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda. Akhirnya ibu setuju memasukkan Namsai ke kelas seni, namun ia tetap meminta putrinya untuk belajar dengan keras. Selang beberapa hari kemudian, guru kelas memberitahu jika Ajin sudah tidak bekerja di sekolah mereka. Kao memberi ucapan terima kasih atas kerja keras Ajin selama ini yang menggantikan tugas Bu Jarini mengajar pelajaran biologi. Ajin kembali ke apartemen dan mengeluarkan diri dari grup chat SMA. Farinda yang masih tinggal di sana memberi farewell party meriah untuk mengantar kepergian Ajin.
Farinda mengajak Ajin untuk bernyanyi dan minum soda hingga tepat jam 12 malam. Setelah lelah bersenang-senang, Farinda bertanya apa yang akan dilakukan Ajin setelah keluar dari SMA. Ajin menjelaskan jika ia harus melanjutkan tugas sebagai pemburu enigma. Farinda memohon untuk ikut bersama Ajin kemanapun pria itu pergi. Ajin membekap mulut gadis itu dan berkata jika waktu mereka sudah benar-benar habis. Ajin mengucapkan salam perpisahan, namun Farinda tak bisa menutupi kesedihannya. Gadis itu terus menangis sesenggukan dan tiba-tiba Ajin terpaksa membuskan mantra penghilang ingatan di mana Farinda terbangun di kamar apartemennya sendiri. Ia melihat kertas karir masa depan di mana Farinda menulis profesi guru di lembar jawabannya. Di sekolah, Fa mencari organisasi enigma di internet namun tak bisa menemukannya. Namsai bercerita jika organisasi itu tiba-tiba mengetahui alamat rumahnya dan mengirim sejumlah alat untuk merapalkan mantra sihir. Namsai berkata apa yang pernah ia alami dengan enigma seperti hanya mimpi belaka dan tak pernah terjadi. Farinda melihat berita di internet terkait selebriti bernama Anya yang menjalin cinta dengan pria mirip Ajin. Ia berkata jika enigma dan Ajin adalah sesuatu yang nyata meski dengan cepat mereka melupakannya. Ia kini percaya bahwa kekuatan pikiran akan membawa pada kenyataan. Lebah, kiriman dari Ajin, terbang meninggalkan tas Farinda untuk menuju ke lokasi selanjutnya. Di waktu yang sama, Ajin masih menemani kekasih barunya yang merupakan seorang artis papan atas. Setelah berjumpa mesra, Ajin pergi meninggalkan kekasihnya itu. Anya masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan sosok pria misterius. Pria itu terus memperhatikan langkah Ajin dari kejauhan. Sementara di tempat lain, Yua mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya dan film pun berakhir. Perjalanan Ajin dalam menampas enigma belum usai. Ia masih harus berhadapan dengan berbagai macam energi lain yang tersebar di muka bumi. Seiring berjalannya waktu, musuh yang harus dihadapi semakin bertambah kuat dan berbahaya. Di episode terakhir season 1 ini terkuak bahwa Yua termasuk ke dalam anggota enigma. Seperti apa kata Ajin sebelumnya, anggota enigma tidak akan mengetahui dan menampakkan diri sebagai anggota. Mereka bermain secara terselubung dan menggait nyawa korban untuk memperpanjang kontrak perjanjian dengan setan. Kini, nyawa Ajin justru jadi incaran setelah berhasil menggagalkan rencana enigma di sekolah SAT. Sosok Ajin langsung diketahui oleh Yua selaku anggota enigma dan melaporkan ke anggota senior. Apa yang akan terjadi pada Ajin di masa mendatang? Nantikan enigma di season kedua. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.